Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan, sehat kita semua. Sudah vaksin semua? Belum? Yang pertama juga belum? Nanti daftar ke puskesmas katanya, gitu ya. Jadi langsung. Masih khusus lansia. Yang berikutnya baru yang muda-muda. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seseorang ada yang bernama Carolina Sandel-Berg. Ya. Carolina ini adalah seorang penginjil dan dia juga bersama dengan ayahnya melakukan penginjilan kemana-mana. Salah satu peristiwa yang terbesar di dalam hidupnya adalah pada saat mereka menginjil melakukan perjalanan dengan kapal laut. Di dalam perjalanan penginjilan itu, Bapak Ibu, ayahnya ini jatuh dan tenggelam. Dengan peristiwa itu maka Carolina betul-betul berduka dan membutuhkan penghiburan. Pada tahun 1865, dia menuliskan sebuah syair. Dan pada tahun 1882, syair itu dibuatkan menjadi satu lagu yang kita nyanyikan sampai hari ini. Saya hitung lagu ini sudah 139 tahun yang lalu. Ya. Tetapi lagu ini betul-betul bisa memberikan kekuatan kepada kita. Terjemahan bahasa Inggrisnya ini diambil dari judul Day by Day. Boleh, V? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ya, Bapak Ibu Saudara, lagu ini sudah berumur 139 tahun gitu ya. Dan ternyata dibuat dari pengalaman hidup seseorang yang begitu hancur hidupnya. Lalu dia merasakan kekuatan itu daripada Tuhan. Dan dia mau berbagi kepada kita. Ada satu kalimat yang begitu penting di dalam lagu ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat terakhir. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kenapa saya mau katakan ini menjadi sesuatu yang penting? Karena kita diajak menyadari bahwa kehidupan ini banyak sekali dinamikanya. Ya. Ada pasang surut, ada susah, ada senang, dan lain sebagainya. Nah, meski demikian Bapak Ibu Saudara, kesemua yang kita alami itu betul-betul kita manfaatkan untuk apa? Untuk memperkuat iman kita. Cara pandang orang Kristen itu harus berbeda dengan cara pandang dunia ini, dengan orang-orang di luar sana.
Kita harus bisa mengambil hikmahnya. Kita harus bisa mengambil positifnya untuk kejadian-kejadian yang tidak pernah masuk dalam schedule kehidupan kita. Dan semua orang akhirnya akan berkata bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap peristiwa. Tuhan itu beserta dengan saya dalam semua situasi. Celakanya orang Kristen banyak yang tidak lagi merasakan hal seperti ini. Bahkan pandemi COVID-19 pun orang-orang Kristen banyak berkata, Tuhan kemana? Kenapa Tuhan berikan ini? Enggak fair. Ya, tidak bisa memaknai situasi-situasi yang terjadi. Tetapi kita harus merubah cara pandang seperti itu. Dan puji Tuhan, kehadiran kita pada saat ini pun kita bisa memaknai bahwa Tuhan masih menyertai. Tuhan masih bisa berikan kita kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada satupun kita yang pernah merencanakan bahwa tahun 2019, 2020, 2021 itu ada pandemi gitu. Ada yang berdoa seperti itu? Enggak ada. 2019 kita masih bisa merayakan Natal. Tahun baru 2020 masih bisa kita rayakan. Begitu Maret 2020 mulai. Ya. Gereja pun stop. Sekolah stop. Karyawan WFH. Bahkan ada yang diberhentikan dan sebagainya. Lalu apakah kita memaknai bahwa Tuhan tidak hadir pada saat itu? Tentu saja tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini dilatar belakangi tentang kisah pengepungan. Ya. Pengepungan Samaria oleh tentara Aram. Di bawah kepemimpinan Raja Ben-Hadad. Ya. Pengepungan ini bukan hanya membuat situasi pada saat itu mencekam, tetapi ada yang lebih lagi daripada itu, Bapak Saudara. Kita tahu bahwa tentara Aram itu adalah tentara yang begitu hebatnya, mereka punya pengalaman perang yang hebat, sehingga mereka bertingkah laku kejam kepada orang-orang yang mereka jajah. Ya. Nah, pada saat mereka mengepung kota Samaria ini, semua akses itu tertutup. Barang-barang gak bisa masuk, orang-orang gak bisa keluar masuk seperti biasa, sehingga suplai makanan, suplai air itu stop. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kelaparan yang hebat. Kalau Bapak Ibu baca lagi lebih lengkap ya, di situ dikatakan bahwa semua makanan itu stop. Sehingga mereka merasakan kelaparan yang hebat, lalu mereka tidak bisa berpikir rasional lagi, apapun mereka makan. Ya, itu catatan penting, apapun mereka makan. Kalau Bapak Ibu baca di situ, mereka mengkonsumsi kepala keledai. Yang kedua, mereka memakan kotoran merpati, bahkan sampai diperjualbelikan. Lalu yang ketiga, yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, terjadilah kanibalisme. Bahkan ada sebuah cerita ibu yang memakan anaknya. Nggak ada lagi yang bisa dimakan. Begitu kejamnya, begitu mengerikannya, begitu parahnya, kelaparan hebat pada saat itu. Nah, Raja Yoram, yaitu Raja Israel yang bertahta pada saat itu, dia merespon situasi ini. Tapi responnya lucu. Responnya adalah dia panggil Nabi Elisa, saya penggal kepalamu.
Kenapa? Kamu yang harus bertanggung jawab. Kemana Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu membiarkan hal ini terjadi? Ya. Jadi Raja Yoram pada saat itu dia protes. Nabi mau dibunuh, dia protes kepada Tuhan, dan dia berhenti berharap kepada Tuhan. Nah, ini latar belakang cerita ini, Bapak-Ibu Saudara. Latar belakang singkatnya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah menyampaikan nubuatnya melalui Nabi Elisa. Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan katakan bahwa besok keadaan ini semua akan berakhir. Sampaikan itu. Lalu disampaikanlah. Ya. Dan betul Bapak-Ibu Saudara, tidak ada lagi bahan makanan yang mahal, tidak ada lagi makanan yang menjijikkan, tetapi semuanya itu diberikan. Bagaimana caranya? Tuhan membuat semua tentara Aram itu pergi dengan cara Tuhan membuat tentara Aram mendengarkan bunyi kereta, ya, di situ, bunyi kuda dan bunyi langkah tentara yang besar. Jadi seakan-akan tentara Aram itu mendengarkan, waduh, lawan kami ini besar banget nih. Dan mereka pergi meninggalkan semua perbekalan, semua bahan makanan, semua barang-barang berharga, ditinggalin bayi macam tuh. Dan itulah yang diambil oleh orang-orang Samaria pada saat itu. Menjadi bahan makanan, menjadi sesuatu yang berlimpah dan berharga. Menggantikan segala sesuatu yang menjijikkan itu. Dan itulah janji Tuhan kepada mereka. Dan itu tergenapi. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang jauh dari logika manusia, yang tidak mungkin terjadi, tetapi Tuhan bisa lakukan. Dan ini dia mau sampaikan kepada Raja Yoram. Berita ini harus sampai kepada raja itu. Yang dia mau katakan bahwa Allah itu hidup, Allah itu bersuara, Allah itu ada. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan firman Tuhan kita pada pagi ini betul-betul mau mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini ada pasang surut, ya. Dinamikanya itu bisa naik turun hebat. Bisa saja sedang-sedang saja bisa. Ya. Tetapi dimanapun kita boleh berada, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita dan mengingatkan kepada kita, dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, ya, itu terkadang di luar kendali manusia. Kita tidak bisa mencegah itu, Bapak Ibu Saudara. Kesehatan, tidak bisa kita cegah, kita nggak bisa sakit. Ya. Ekonomi, wah, luar biasa pandemi seperti ini. Makan aja udah susah, Pak. Mau bayar sekolah anak-anak, mau beli pulsa paket. Boro-boro mau nabung, bayar cicilan aja enggak tahu lagi duit dari mana. Di luar kendali manusia. Pandemi apalagi, ya. Kedukaan sudah jelas, tidak ada yang bisa memprediksi itu. Kapan orang-orang yang kita kasih harus meninggal? Tidak bisa.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk membangun kehidupan keimanan kita. Berjaga-jagalah. Berdoalah di dalam sikap iman kita yang betul-betul mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita tidak bisa andalkan dunia ini. Terlalu mengecewakan. Banyak janji palsunya. Begitu kita sangat percaya kepada seorang pemimpin politik misalkan ya. Tiba-tiba ditangkap KPK. Lah, proyek bansos pulih. Anak Tuhan pulih. Aduh. Kita tidak bisa. Kita hanya kenal luarnya saja kok. Ya. Itu dunia yang tawarkan kepada kita. Tapi firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, bangun keimananmu, berjaga-jagalah, berdoalah senantiasa, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan pada saat kita terkepung seperti cerita ini, terkepung oleh banyak sekali permasalahan dan pergumulan, maka jangan sesekali mudah menyerah. Jangan putus asa. Kalau Bapak Ibu jatuh dalam satu titik nadir yang paling dalam, ayo bangkit. Jangan tenggelam dengan masa lalu, jangan tenggelam di dalam akar pahitmu, sehingga membuatmu tidak bisa bikin apa-apa. Tidak berdaya lagi gitu ya. Selalu menjadi orang yang apatis gitu ya. Sudahlah, nak bikin apa rugi, nak jual apa rugi. Tidak kau wagi lah. Kehilangan pengharapan. Kau wagi ku nyari gawe dah, segitu-segitulah gaji ya. Ku tidak mau lagi lah datang rajin-rajin. Ya. Males sama rajin gaji same. Alongku males-males. Terjemahannya ada di bawah. Rajin males gajinya sama, Pak. Jujur nggak jujur same. Malah yang nggak jujur hidupnya dapatnya lebih besar. Alongku hidup nggak jujur. Alungku datang terlambat. Sama kok gajinya. Jangan bertindak sembarangan. Tidak memakan kotoran kehidupan. Cerita kita tadi itu. Makan kotoran merpati. Kehilangan rasional. Karena terdesak. Kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Tidak sembuh-sembuh Pak Pendeta. Makin sakit rasanya penyakit nih. Makin banyak kayak sakit nih. Lalu berhenti berdoa. Berhenti berharap. Tidak mau lagi datang sama Tuhan. No. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Pada saat orang-orang pergi daripada kita, pada saat orang-orang menyakiti kita, pada saat orang-orang begitu membenci kita, kita tidak bisa larut hidup seperti itu juga. Bapak Ibu, kalau orang membenci kita, ya, sebenarnya yang sakit itu siapa? Kita apa dia gitu? Atau misalkan kita benci orang itu gitu. Akhirnya kita nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa makan. Yang kita benci itu tengah makan sate, tengah minum teh fusui. Kok enak hidup dia itu? Kita di rumah stres gitu, mikir gitu. Kita yang benci dia biasa-biasa baik.
hidupnya santai-santai aja. Karena kita hidup di dalam akar pahit itu, membuat kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kemarahan, dalam dendam yang berkepanjangan, itu hidupnya sakit. Percayalah sama saya. Apa yang keluar dari mulutnya itu selalu hal-hal yang negatif. Merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, hidupnya selalu pesimis, ya kan? Tidak ada unsur positif-positifnya. Hidup optimisnya itu nggak ada sama sekali. Hati-hati, itu bisa menular kepada orang lain. Jelek. Tapi anak-anak Tuhan tidak bisa hidup seperti itu. Kita harus punya yang namanya damai sejahtera Tuhan, itu harus ada di dalam hidup kita. Kita yang harus menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu. Ya. Dia benci sama saya Pak Pendeta, doain dia tuh, jangan dibenci balik. Dia tuh marah sama aku Pak Pendeta, aku tahu kok. Doain supaya marahnya reda. Doakan, maafkan, evaluasi juga. Ternyata kita yang ngomongnya ceplas-ceplos, sakit hati, ya kan? Kita juga harus koreksi diri supaya segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Saudara, melalui firman Tuhan itu juga kita diajak untuk peka terhadap rancangan Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak mudah ya. Peka terhadap rancangan Tuhan itu tidak bisa dibangun di dalam waktu yang sekejap. Mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, kita punya kedekatan yang cukup intens dengan Tuhan, itu kita bisa melatih kepekaan kita kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan seseorang, tanpa dia berkata-kata kita udah tahu kok. Ya. Istri kita kalau sudah lain sikapnya, dia enggak usah ngomongnya kita udah tahu kok. Oh, lalame enggak dibawa ke BTC, gitu kan? Lalame enggak ke Gunung Kawi, ya minimal 1 kilo lah emas. Anak-anak juga seperti itu. Oh, anak-anak ini kok ngape yo cembetut gitu. Oh, lalame enggak ke Transmart misalkan. Apa yang Tuhan mau kita harus peka. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Dengan keputusan yang kau ambil, apakah itu keputusanmu atau memang Tuhan mau? Susah kan? Ini keputusan Tuhan, apa ini keputusan manusia? Oh? Gimana cara membedakannya Pak Pendeta? Sejak Bapak Ibu merencanakan sesuatu, bawa rencana itu di dalam doa. Nah, proses jadi atau enggaknya, buruk atau tidaknya, itu di dalam proses itu. Ya. Tetapi kesemuanya itu Bapak Ibu bisa lihat, keputusan itu betul-betul mendatangkan kebaikan. Tidak bagi hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk keluargamu. Ya. Itu Bapak Ibu harus evaluasi. Mengambil keputusan itu bukan hanya untuk memenuhi kedaginganmu, kepentingan dirimu sendiri. Gak bisa. Tuhan gak akan pernah kasih izin itu. Apalagi hanya memenuhi nafsumu. Dia gak akan pernah mau. Tapi kalau itu untuk mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang, bawa itu di dalam doa. Maka Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Amin.
Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang terakhir, firman Tuhan ini mau memberi kekuatan kepada kita, yaitu sikap percaya penuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini terbatas. Terbatas umur, ya, terbatas fisik. Kita nggak bisa kerja 24 jam sehari. Opname, bisa ambruk kita. Kita terbatas. Otak kita terbatas. Nggak bisa dia kerja keras terus selama 24 jam. Berpikir terus. Sakit kepala, migrain akhirnya. Itu secara fisik manusia terbatas. Keimanan kita juga terbatas. Kita tidak bisa memahami seluruh rencana Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, lalu kita cari 100% apa rencana Tuhan. Gak akan pernah bisa. Ada rahasia-rahasia Tuhan, ada bagian-bagian Tuhan yang kita gak akan pernah tahu rencana itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada kita, itulah yang terbaik kepada kita. Dan disitulah kita merasakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kebesaran Tuhan itulah yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada kekuatan lain yang entah dari mana Pak Pendeta, itu seperti masuk ke dalam kehidupan saya dan saya bisa melewati ini semua. Bapak Ibu jangan pernah berhenti berdoa ya, terkhusus berdoa untuk orang lain. Kenapa saya bilang jangan pernah berhenti berdoa untuk orang lain? Karena orang lain itu pernah ada pada kondisi dia tidak bisa berdoa lagi. Saking sudah berat beban hidupnya itu. Maka disitulah peran Bapak Ibu berdoa untuk dia. Sehingga ada seperti kekuatan baru yang menolong dia, membuat dia tidak putus asa, membuat dia tidak patah semangat, membuat dia tidak sampai berpikir dia mau bunuh diri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Ada banyak kasus bunuh diri, ada banyak kasus narkoba, ada banyak kasus hal-hal yang lain yang ternyata dia tidak pernah mendapatkan kekuatan dari siapapun. Tidak pernah mendapat motivasi daripada siapapun. Sehingga dia kehilangan arah, dia kehilangan pengharapan. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu banyak kasus Bapak Ibu Saudara kalau kita baca latar belakang orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Secara psikologis betul-betul hancur di dalamnya. Dan dia membutuhkan orang lain. Dia butuh seseorang yang bisa menguatkan dan share atas persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Dan itulah peran kita Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita beritakan dan kita sebarkan. Salah satunya ini, firman Tuhan yang sering kali kita dengarkan, yang kita baca, yang kita renungkan bersama. Bapak Ibu harus beritakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Lewat kata, lewat perbuatan, lewat tingkah laku, ya. Karena itu akan menguatkan orang lain. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa hanya datang ke gereja, lalu kita pulang, udah selesai. Kita bertemu dengan orang-orang lain, tetapi tidak pernah sedikit pun kita menunjukkan apa yang kita sudah renungkan ini kepada mereka.
hidup tidak putus asa, hidup lebih baik, ya, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap di mana kita hadir itu mendatangkan kebaikan banyak orang. Itu kan menjadi sesuatu hal-hal yang baik. Dan disitulah Bapak Saudara, melalui perkataan dan tindakan, kita memuliakan nama Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita harus bawa, harus kita sebarkan pewartaan kabar baik itu, karena semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang baik juga yang harus kita berikan kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingat syair lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, ya. Suka duka dan derita itu bergantian memperkuat imanku. Maka jalanilah kehidupan ini, terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera